Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di Renungan HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang bersekutu bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan, lewat persekutuan kami ini, kami semakin mengenal Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu mengurapi kami dan mengajari kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di ayat renungan kita di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 yang tertulis di buku Ayub pasal 17 ayat 3. Demikianlah isi firman Tuhan. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Allah sebagai jaminan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan tidak pernah lepas dari kata kesusahan, dari kata kesulitan, tantangan, penderitaan hidup. Tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang harus mengalaminya tanpa terkecuali. Tidak dikatakan di situ orang kaya tidak menghadapi pergumulan atau kesulitan, tantangan. Atau orang miskin, tidak. Semua orang yang hidup di dunia, yang masih bernapas, yang diciptakan Tuhan, pasti menghadapi persoalan di dalam hidup. Jadi persoalan hidup itu selalu silih berganti. Hari ini persoalanku beda untuk besok lagi persoalanku. Jadi persoalan itu sambung menyambung. Persoalan yang pertama belum selesai, persoalan yang kedua pasti akan datang kemudian. Tetapi dalam firman Tuhan mengajak kita bagaimana cara kita untuk menghadapi persoalan itu. Apakah kita langsung gampang putus asa ataukah kita langsung melupakan Tuhan atau langsung percaya akan kekuatan dunia? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikatakan oleh Ayub. Ayub di dalam nats ini, ia menderita karena sakit penderitaan yang dialaminya. Menangis oleh karena pergumulannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Seorang yang betul-betul mengenal Allah, dia juga menghadapi pergumulan sampai dia menangis oleh pergumulan yang datang ke dalam hidupnya, yaitu sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Coba kita lihat Ayub. Allah memberikan kepada dia harta berlimpah-limpah. Allah memberikan kepada dia keturunan. Allah memberikan kepada dia istri. Tetapi yang tiganya ini meninggalkan dia. Hartanya ludes. Anak-anaknya semua meninggal.
Istrinya sendiri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan bahkan meninggalkan Ayub. Karena Ayub imannya kepada Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika pergumulan dia datang, ketika Ayub menghadapi pergumulan itu, ia mengira bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Itu sama halnya dengan ungkapan orang Batak mengatakan seperti ini. Nunga madabu laos ditipa tangga muse. Artinya sudah mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi ada saja orang yang menghakimi. Penderitaan itu ada karena dosa-dosa yang telah dilakukan sejak Adam dan Hawa. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Ayub selain hanya pasrah dan ikhlas dalam imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus meniru Ayub bagaimana iman dia kepada Tuhan. Iman dia bukan ketika dia bersuka cita, tetapi iman dia ketika dia memiliki sukacita, ketika dia memiliki kesusahan, iman dia tidak ada yang bisa mengalahkan. Demikian halnya dengan kita yang hidup pada saat ini. Sering sekali kita mengalami kesulitan. Terkadang kita tidak bisa bergerak dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sangat dimungkinkan karena penderitaan itu kita tidak sanggup meminta kepada Tuhan, tidak mampu untuk menyampaikan segalanya kepada Tuhan. Tetapi melalui nats hari ini, dia mengajak kita, biarlah engkau menjadi jaminanku. Janji Tuhan yang menjadi jaminan di dalam hidup kita setiap hari. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup kita ini selain Tuhan. Hartamu, uangmu, mobilmu, rumahmu, jabatanmu, anak-anakmu tidak bisa kamu jamin itu untuk membuat hidupmu bahagia. Hanya Tuhan saja. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesulitan yang kita alami. Jangan karena banyaknya masalah yang kita hadapi, kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, renungan hari ini mengajak kita, mendekatlah kepada Tuhan. Karena Ia yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagimu. Jangan cari penghiburan dari dunia, tetapi carilah penghiburan dari Tuhan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujianmu dan juga renunganmu, doamu kepada Tuhan. Kamu akan memperoleh suatu penghiburan. Jadi mari kita mendekat. Dekatkanlah dirimu seperti kayu dengan ranting-ranting yang mendekatkan dirinya kepada kayu, memiliki suatu sukacita. Begitu juga dengan kita. Pohon itu adalah Tuhan. Kita adalah ranting-rantingnya. Mari kita dekat kepada pohon itu supaya kita mendapat sumber kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Seperti Ayub yang menghadapi segala persoalan di dalam hidupnya. Baik penyakit yang melanda dalam hidupnya, keluarga yang meninggalkan dia, harta kekayaan dari dunia yang telah pergi, kekayaan itu yang dia terima daripada Engkau, dan istri yang meninggalkan dia. Tetapi dia tidak goncang akan imannya. Di dalam iman dia semakin kuat, semakin kokoh mengenal Engkau di dalam setiap persoalan hidupnya. Demikian dengan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Begitu banyak ya Tuhan persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Terkadang kami susah untuk menghadapinya. Terkadang di dalam pergumulan itu kami lupa akan Engkau. Tetapi pada hari ini lewat firman-Mu mengingatkan kami. Biarlah Tuhan dengan berjalannya pergumulan di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami Engkau mampukan. Sehingga kami mampu untuk menghadapinya seperti Ayub.
Dia bisa memenangkan di dalam pergumulan itu, di dalam iman kepercayaannya hanya kepadamu saja. Dan dia mendapatkan mahkota kehidupan selama-lamanya. Demikian dengan kami Tuhan. Ajari kami supaya kami sampai tiba ke garis finish yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Sehingga kami dapat bersukacita di dalam kemenangan kami lewat dunia yang melanda di dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan. Dalam satu hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Ajari kami untuk melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak permintaan yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan mengetahuinya. Tetapi semuanya itu Tuhan bukan rencana kami. Tetapi rencana-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Amin.